향기만 남기고 갔단다. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak, mari silahkan duduk. Silakan duduk dengan nyaman ya Kak. Terima kasih. Ini posisinya apakah sudah nyaman? Belum sebentar ya. Iya. Ya sudah. Sudah? Ya. Sudah. Nah kalau boleh tahu ini dengan Kak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Lili. Kak Lili. Nah Kak Lili ini asalnya dari mana? Asal saya dari Semarang. Dari Semarang. Sekarang kuliah atau sedang kerja? Oh, kuliah Oh kuliah. Sekarang semester berapa Kak? semester 7. Semester 7. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Jurusan kimia Kak. Jurusan kimia di universitas mana? Di Universitas Negeri Malang. Oh berarti kakak ini ngerantau begitu ya? Iya benar banget Kak. Oh begitu. Biasanya kalau pulang berapa bulan sekali Kak Semarang ke Malang kan jauh gitu. Kalau pulang sih saya kebetulan jarang pulang sih Kak. Jadi pulangnya kalau libur semester aja sih baru pulang. Berarti 6 bulan sekali begitu ya Kak. Ketika liburan semester kakak ini pulang ke rumah. Iya benar banget Kak. Biasanya naik apa kalau pulang? Naik kereta api. Kereta api. Kadang juga aku naik bus. Kadang juga naik pesawat. Kadang juga naik motor. Kalau motoran dari Malang ke Semarang berapa jam Kak? Nggak sampai Semarang sih naik motornya Kak. Jadi kayak sampai Surabaya doang gitu. Terus nanti lanjut sama ke daerah lain kayak gitu. Oh begitu. Baik, Kak Riri ini Kak Lili ini sebelum datang ke sini apakah habis dari kuliah atau dari kosan mungkin? Aku sih dari kosan sih Kak, karena kebetulan sekarang kuliahku lagi kosong, lagi gak ada kelas. Tapi di semester 7 ini masih ada kuliah Kak? Apa cuman skripsi aja? Ada kuliah sih, beberapa matkul wajib aja gitu, kayak pendalaman agama, terus juga ya skripsi sih yang utama, tapi kayak ada beberapa matkul wajib lainnya. Oh berarti di semester 7 ini tuh selain sama skripsi juga ada juga mata kuliah tapi gak sebanyak di semester sebelumnya begitu ya Kak? Iya benar Kak. Nah tujuan Kak Lili ini datang ke sini apa sih Kak kalau boleh tahu? Tujuan aku datang ke sini sih mau konseling sama Kakak. Oh jadi tujuan Kak Lili ke sini ingin konseling begitu ya dengan saya. Oke, nah sebelumnya apakah Kak Lili ini sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah sih Kak. Oh belum pernah. Jadi ini pertama kalinya begitu ya Kak Lili melakukan konseling dengan saya. Oke, karena ini pertama kalinya Kak Lili melakukan konseling dengan saya, nah saya jelaskan terlebih dahulu ya, jika konseling itu merupakan proses bantuan di mana antara konselor dengan konseli. Nah di sini saya sebagai konselor dari Kak Lili dan Kak Lili sebagai konselingnya. Nah di mana konseling ini merupakan proses bantuan yang tadi ya sudah saya katakan sebelumnya, yang diberikan konselor kepada konseli, di mana konseli ini diharapkan nanti menceritakan semua kegelisahan, keresahan, dan permasalahan apa aja yang mengganggu Kak Lili akhir-akhir ini. Nah kemudian dari konseling ini nanti kita akan sama-sama begitu ya mencari jalan keluar atas permasalahan yang Kak Lili alami begitu. Nah dalam konseling sendiri ada beberapa asas yang diterapkan dalam konseling ini. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana Kak Lili nanti itu diharapkan dapat terbuka menceritakan semua permasalahan unek-unek yang Kak Lili alami. Kemudian ada juga asas kesukarelaan, di mana Kak Lili datang ke sini menemui saya atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun gitu ya. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah dalam konseling yang kita lakukan ini tuh menerapkan asas kerahasiaan, di mana cerita atau unek-unek semua yang Kak Lili ungkapkan itu akan terjaga kerahasiaannya, dan Kak Lili tidak perlu khawatir karena saya juga akan menerapkan asas kerahasiaan tersebut begitu. Oke. Nah untuk konseling kita kali ini jika berjalan selama 30 sampai 40 menit, apakah
Kak Lili merasa sudah cukup? Iya, sudah cukup. Oke, jadi kita sepakat ya jika konseling yang kita lakukan ini berjalan selama 30 sampai 40 menit. Oke, nah apakah Kak Lili sudah siap? Siap. Oke, nah mungkin dari Kak Lili sendiri, apa sih yang menjadi kegelisahan, keresahan Kak Lili akhir-akhir ini? Kan saya semester 7 nih Kak, terus kan lagi ngerjain skripsi, terus juga kayak ada beberapa tugas yang lainnya, tapi itu saya kayak gak punya tempat untuk ngeluh gitu Kak, karena saya sendiri bisa dibilang gak punya teman gitu. Jadi kan dulu saya awal masuk kuliah itu kan waktu covid nih, jadi online, jadi susah buat cari teman, terus itu ke bawah sampai sekarang. Jadi sekarang kalau dibilang punya teman punya, tapi kalau yang kayak buat cerita gitu itu gak ada. Jadi kayak teman ya udah yang cuma say hi aja, yang kayak buat cerita, terus juga yang kayak kita cari data bareng-bareng gitu buat skripsi itu tuh nggak ada. Terus kayak ngerjain skripsi bareng itu juga nggak ada. Jadi saya bener-bener kayak sendiri gitu. Nah itu saya kayak ngerasa kesepian, terus juga kayak bingung gitu, nggak punya arah. Sebenarnya kan kalau lihat teman-teman yang lain kayak berdua ke kafe lah, ntar ngerjain ini, ntar nggak tahu atau tanya gitu, bisa kan temennya kayak ngasih sarannya. Nah saya tuh gak punya gitu. Oke, jadi setelah Kak Lili menceritakan ini permasalahan yang Kak Lili alami, jadi Kak Lili itu memiliki permasalahan di mana sampai sekarang semester 7 Kak Lili itu merasa nggak punya tempat untuk bercerita begitu ya, di mana semester 7 ini tuh kan lagi susah-susahnya gitu ya kalau kata orang. Kemudian Kak Lili juga pengen cerita tapi nggak tahu cerita ke siapa, dan Kak Lili juga ngerasa nggak punya temen yang bener-bener deket banget dengan Kak Lili begitu ya, cuman ya udah sekedar teman biasa aja kayak teman kuliah begitu. Oke, nah apakah sebelum berkuliah ini Kak Lili apakah memiliki teman, kayak merasa memiliki teman pas waktu SMA mungkin? Kalau waktu SMA sih ada sih Kak, tapi kan karena kita sama-sama ngerantau ya, jadi saya punya satu teman aja itu waktu SMA, tapi kan dia ngerantau juga, jadi kita jarang berkomunikasi. Terus kan kita kan udah sama-sama sibuk gitu, paling juga kayak kalau mau ketemu, kalau nggak kayak ada hal yang penting banget dibicarain baru dibicarain kayak gitu. Jadi kalau untuk tiap hari kan ada kan temenan yang tiap hari berkabar. Nah saya tuh bukan tipikal orang yang seperti itu Kak, jadi kalau kayak ada hal penting aja tuh berkabar gitu. Terus juga kan kebetulan teman saya tuh beda jurusan gitu, jadi kalau saya mau tanya atau diskusi tentang mata kuliah saya juga gak relate gitu Kak, palingnya cuma kayak cerita doang, aduh aku lagi di tahap ini nih, kayak lagi capek gini-gini doang, ya udah kayak gitu. Terus saling nimpalin aja, gak ada yang kayak, maksud saya tuh kayak mau temen tuh yang kayak bareng-bareng gitu loh, Bareng setiap harinya. sekalipun gak bareng tiap harinya, tapi kalau kayak ada tugas kayak gini kan kita kan juga butuh support system ya, bukannya cuma kayak semangat doang, tapi kayak ayo ngerjain bareng-bareng ya kayak gitu. Nah itu sih. Baik, saya mengerti apa yang Kak Lili rasakan. Jika memang kayak support system dalam hidup kita itu merupakan suatu hal yang cukup penting begitu ya dalam diri kita. Dimana Kak Lili ini sebelumnya memiliki teman yang buat tempat cerita, tapi beda jurusan begitu ya. Jadi Kak Lili ngerasa kayak ya bakal bersyukur memiliki teman seperti itu. Cuman kan Kak Lili maunya kayak yang satu jurusan begitu ya, agar dapat apa ya, bertukar keluh kesah begitu. Oke, nah apakah dari semester 1 itu Kak Lili pernah mengikuti organisasi atau semacam volunteer begitu? Kalau organisasi sih saya pernah cuma ikut kepanitiaannya aja, gak masuk ke dalam organisasinya kayak gitu sih Kak. Kalau volunteer sih belum pernah. Oh, jadi Kak Lili cuma pernah mengikuti kepanitiaan aja gitu ya. Kalau boleh tahu itu kepanitiaan seperti apa Kak? Kayak event atau sekedar acara kayak penyambutan maba atau bagaimana? Itu kayak ada event olahraga gitu Kak, jadi kayak ada event lomba futsal gitu. Nah saya ikut jadi panitianya di dalam kepanitiaan itu. Oke, jadi event semacam olahraga lomba begitu ya. Nah, ketika kakak ini mengikuti kepanitiaan tersebut, apa yang kakak rasakan? Entah kakak itu menemukan teman cerita baru atau cukup biasa sekadar menyelesaikan kepanitiaan ini, kemudian udah kayak gak pernah apa ya,
berkomunikasi lagi dengan mereka atau bagaimana, atau kakak juga mungkin berkomunikasi sewajarnya aja dengan mereka kayak gitu. Apa yang kakak rasakan ketika mengikuti kepanitiaan tersebut? Kepanitiaan, waktu mengikuti kepanitiaan tersebut sih, kalau yang kayak udah kayak sebatas kerja doang, sebatas kayak oh jobdesk aku ini, ya udah ini kayak gitu. Terus juga kayak saya merasa tuh kayak saya masuk ke situ tuh mungkin bisa dibilang kayak gak berbaur gitu loh Kak. Jadi kayak kesannya kalau kayak ada yang penting doang saya omongin, kalau enggak kan biasanya kan kalau kita habis rapat gitu kan kita masih ada di secret gitu kan, kayak bercanda-bercanda. Nah itu enggak, kayak saya gak bisa masuk gitu loh ke bercandaannya, jadinya ya saya mau ngomong ya keluar, daripada saya di sana cuma kayak bingung mau ngapain, jadi keluar. Jadi untuk pertemanan untuk di kepanitiaan itu ya udah kayak sebatas cuma pekerjaan itu aja, setelah itu ya udah selesai kayak gitu. Paling kalau kayak mungkin kayak lagi butuh bantuan atau apa, suruh ngisi kuesioner atau apa, nah itu biasanya kadang saya chat gitu. Tapi kalau selebihnya nggak pernah sih. Jadi Kak Lili ini tuh Kak Lili ini tuh berbicara seperlunya aja gitu ya dengan mereka. Jadi apa sih yang membuat Kak Lili ini tuh kayak mengalami susah kayak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar? Apakah Kak Lili emang merasa nggak cocok dengan lingkungannya, atau emang Kak Lili pengen asik gitu dengan dunianya Kak Lili sendiri? Kalau dari aku pribadi ya Kak, itu sih aku lebih ke kayak kurang masuk aja gitu ke lingkungan yang sekarang gitu. Kayak aku berasa kayak aku beda sendiri, yang lain kan udah mulai berbaur nih, kayak bercanda-bercanda gitu, tapi aku kayak apa sih ini yang kayak gitu loh Kak, kayak tiap kali mainnya kayak enggak, ini tuh nggak kayak gini gitu loh, jadi kayak nggak bisa masuk aja. Kan biasanya kan kalau orang bercanda tuh ada kan yang kayak nimpalin atau apa, itu aku nggak bisa, kayak cuma dengerin aja, ketawa senyum-senyum gitu doang. Tapi sebenarnya apakah Kak Lili ini itu pas waktu mencoba untuk berbaur dengan mereka, ketika seperti tadi yang Kak Lili ceritakan kayak mencoba senyum atau ketawa dengan, sebenarnya nggak masuk ke apa ya, ke lulocanan Kak Lili. Nah sebenarnya Kak Lili ini tuh apakah pernah merasa kayak kenapa ya aku nggak seperti teman-teman yang lain yang gampang banget buat berbaur dengan lingkungan sekitar, kenapa aku kayak gini? Apakah Kak Lili ini pernah merasakan hal tersebut? Iya sih Kak, pernah, jadi sering sih kayak tiap kali kayak kumpul atau apa gitu, kayak aku ngerasa kayak ini tuh aku yang salah apa gimana kayak gitu. Jadi kan soalnya yang lain tuh kayak sekalipun mereka gak bergelombol gitu, minimal ada kayak satu teman, sedangkan aku tuh kayak ya udah kayak sendiri. Tapi aku tuh tipikal orang yang masuk sana bisa, masuk sini bisa kayak gitu. Jadi gimana ya, dibilang netral juga terlalu netral kayak gitu, jadi kayak kesannya sendirian aja. Jadi Kak Lili itu bisa dibilang kayak netral, ke masuk ke sini bisa, ke sana bisa, tapi di satu sisi lain seperti yang Kak Lili bicarakan tadi, pengen gitu ya punya satu aja orang yang benar-benar bisa diajak ngobrol, keluh kesah, kayak curhat setiap hari seperti itu ya. Nah selain kegiatan kepanitiaan tadi, apakah Kak Lili ini tuh pernah join kegiatan yang lainnya di luar kuliah Kak Lili? Di luar kuliah sih paling kayak ikut volunteer online aja sih Kak, kalau offline sih belum ada. Kalau volunteer online itu seperti apa ya Kak? Kayak contohnya kayak kita jadi kayak admin atau jadi PR gitu di satu organisasi kayak gitu sih Kak. Jadi kayak ngebantu mereka buat apa sih, saling hubungin antara dari pihak mereka sama ke pihak luar, atau enggak kayak bikin desain-desain gitu. Oh, jadi volunteer yang Kak Lili ikutin itu semacam bukan volunteer yang bekerja sama gitu ya, melainkan kayak ke job desk-nya masing-masing gitu, ke apa ya, mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan. Oke. Nah, ketika setiap hari berkuliah bagaimana Kak Lili? Apakah Kak Lili ini tuh merasakan kesusahan karena tidak memiliki teman yang sama sekali dekat dengan Kak Lili, atau bagaimana? Kalau selama perkuliahan sih mungkin ya itu sih, kayak karena kan gak punya temen ya, jadi kayak lebih fokus aja sih ngedengerin dosen gitu. Kan biasanya kan mungkin kalau ada temen kan kita ada temen ngobrol, tapi kan kalau gak ada temen kan kayak annoying banget, bingung banget harus ngapain, kayak awkward aja, masa ngomong sama temen sebelah tapi dia gak nanggepin. Jadi ya mau gak mau kayak fokus ke dosennya kayak gitu. Terus kalau dosen tanya juga jawab, yang gitu aja sih. Jadi kadang kalau kita kayak
kayak ada dosen ngomong satu kata gitu kan, kadang kita biasanya diskusiin gitu kan, kayak ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak diskusiin gitu sama temennya. Tapi kan karena aku gak ada yang mau Gak diskusiin, jadi ya udah cara satu-satunya ya udah langsung diskusi ke dosennya, langsung kayak angkat tangan kayak langsung ngejawab kayak gitu. Oh, jadi Kak Lilin itu ya udah mendengarkan dosen, nanti kalau ada yang belum dipahami ya udah bertanya gitu. Nah, apakah Kak Lilin ini tuh juga tipikal mahasiswa, kan biasanya ada yang kadang datang duduk kuliah terus ya udah sekedar duduk kayak hadir aja gitu, atau Kak Lilin tipikal orang yang benar-benar memahami materi yang diberikan oleh dosen, kemudian apabila ada sesuatu yang tidak dipahami kemudian angkat tangan atau bagaimana? Karena kan tadi gak punya teman ya, jadi kayak mau gak mau kayak masuk tuh biasanya kan yang belakang tuh udah penuh, Iya, jadi kan kayak mau gak mau kita belakang di penuh, depan. Nah kan yang belakang kan pasti kan udah kayak temennya bergerombol gitu, Iya. kalau nggak satu daerah itu udah temennya aja, ya udah jadi biasanya yang kosong di depan, ya udah duduk di depan. Terus ya dengerin sih, soalnya bingung juga mau ngapain, main handphone juga kan gak sopan ya karena kita di depan, jadi mau gak mau ya udah dengerin. Terus juga kalau kayak ada yang kurang dipahamin biasanya nanya. Juga kadang kan teman-teman ada yang nanya terus kayak menurut aku tahu gitu ya, kadang aku kayak nambahin kayak gitu sih Kak. Berarti Kak Lili ini tuh bisa dibilang kayak aktif banget begitu ya dalam perkuliahan, lebih ke aktif ke bidang akademik ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Oke, nah ketika Kak Lili aktif nih di dalam kelas, biasanya kan bagaimana pandangan dengan teman-teman Kak Lili? Biasanya kan ada juga yang dia loh sok apa ya, ambis, biasanya kata-katanya kayak gitulah, atau bagaimana? Mereka malah kayak wah anak ini hebat banget ya bisa aktif gitu ketika perkuliahan, atau teman-teman Kak Lili malah kayak nggak suka gitu dengan Kak Lili yang tipikal orang yang aktif di kelas. Mungkin ya ada sebagian mungkin teman-teman yang kurang suka gitu ya, karena kan kadang kalau teman-teman presentasi ditanyain atau enggak pertanyaan saya kadang kayak Susah. menurut teman-teman susah, jadi mungkin kayak dilihat dari pertanyaannya kurang suka, tapi ya mau gimana lagi. Iya Tapi juga juga. yang bertanya ya. Iya. Terus ya kalau kayak biasa aja sih sebenarnya, kayak tergantung. Kalau emang kayak tipikal orang yang teman-teman tuh rata-rata kalau yang emang nanya di situ terus kayak kesel di situ, setelah itu selesai ya udah selesai. Tapi di luar itu saya kurang tahu sih, entah mereka bicarain saya atau gimana, saya kurang tahu. Terus juga kan kita sering kayak berkelompok gitu. Nah kalau berkelompok tuh alhamdulillahnya sih kayak ada aja sih yang mau berkelompok dengan saya. Mungkin ya karena tadi mungkin aktif di kelas, terus juga tapi minusnya tuh kayak mereka sering kayak gantungin ke saya gitu Kak. Jadi kayak kalau saya gak ngajakin, kalau nggak saya yang kayak ayo nih kawan ngerjain, mereka kayak ya udah nungguin gitu. Oh, berarti kayak temennya Kak Lili tuh kalau dalam berkelompok lebih kayak mengandalkan Kak Lili dulu. Kalau Kak Lili nggak mengajak ayo mengerjakan, itu diem aja gitu ya di kelompoknya. Oh, seperti itu. Oke, kalau belajar secara berkelompok offline, biasanya kan ada ya dosen yang memberikan kerja kelompok yang ada dikerjakan hari itu juga di kelas itu secara offline begitu ya. Nah, bagaimana Kak Lili, kayak hubungannya Kak Lili dengan teman-temannya Kak Lili? Kalau kayak gitu-gitu tuh menurut saya kayak satu hubungan yang profesional ya, kayak kita biasanya bisa dikasih satu case gitu, terus kita disuruh diskusiin gitu. Nah itu kayak ya udah kayak kita ya benar-benar cari gitu, kayak saya biasanya oh ya udah kamu yang ini ya udah kayak kita kerjain, terus habis itu ntar kita bahas gitu, terus baru deh kita kayak ajuin ke dosen atau enggak kita presentasiin kayak gitu sih. Udah sebatas itu, setelah itu selesai ya udah selesai kayak gitu sih Kak. Berarti lebih ke mengerjakan secara profesional begitu ya Kak. Kalau ada temannya Kak Lili bertanya nih ke Kak Lili, nah apakah Kak Lili ya udah jawab sebisa mungkin atau bagaimana? Kalau ada yang nanya nih kayak mungkin kayak waktu di kelas ataupun di luar kelas, biasanya kan kadang ada yang ngajar gitu tanya kayak tadi tuh tugas apa yang kayak gitu-gitu, ya udah kayak saya jawab seperlunya aja. Setelah itu kan juga kayak dari sananya juga ya udah bilang terima kasih, ya udah saya sama-sama, ya udah selesai di situ kayak gitu sih Kak. Jadi gak kayak berlangsung ke kayak nanya apa kan, kalau kan biasanya kan temen kan kayak nanya gitu udah nggak atau gini-gini, enggak sih. Jadi ya udah sekedar menjawab pertanyaan sewajarnya, sebutuhnya begitu ya Kak. Nah, kan Kak Lili juga sering kan kayak
berkelompok. Biasanya kan ada ya tipe orang yang wah anak ini A sama B kayak lengket banget karena mereka sering sekelompok. Nah, Kak Lili di situ apakah pernah merasakan hal seperti itu? Pernah sih Kak. Belum pernah sama sekali, nggak ada sama sekali begitu Kak. Iya, kalau nggak ada sama sekali Kak. Jadi kayak ya udah kayak kalau kayak kelompok sini tuh kayaknya mereka tuh kayak udah temenan dari lama gitu. Kayak aku liatnya tuh kayak mungkin dari semester 1 gitu kan online tuh. Nah mungkin mereka kayak udah temenan. Sedangkan aku tuh semester 1 tuh masih belum ada sama sekali. Kan kita kan offline-nya di semester 3 nih. Kampusnya semester 3 itu nggak ada. Sabar ya Kak, istighfar yang banyak ya Kak. Iya Kak. Nah, apakah jadi Kak Lili ini merasa nggak punya teman sekali sama sekali begitu kan selama semester 1 di perkuliahan ini? Selama semester 1 ya Kak ya kan Kakak tadi mengatakan jika online begitu. Nah, apakah Kak Lili ini kayak apa ya, kan biasanya mahasiswa kayak sok kenal gitu di WhatsApp, halo kenalin aku ini dari asalnya dari sini kayak gitu. Nah, apakah Kak Lili nggak pernah kayak mencoba SKSD lah ketika online itu? Kayak karena saya mikirnya enggak sih Kak, karena kayak saya mikirnya dulu tuh itu tuh kayak annoying aja gitu buat saya, jadi kayak itu sih kesalahan saya. Kalau boleh tahu apa ya Kak yang membuat Kak Lili ini tuh merasa annoying? Kayak saya ngerasa kayak sok aja gitu loh, kayak Dari gak kenal. terus tiba-tiba sok-sokan gitu kayak ya lagi begini terus asik gitu. Saya bukan orang yang kayak gitu sih Kak, jadi kayak saya ngerasa kayak aduh enggak deh kalau kayak gini kayak bukan aku aja kayak gitu. Nah, selama kuliah online nih, tentunya kan kayak hubungan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, kayak komunikasi yang dijalani itu kan sangat penting ya Kak ya. Apalagi kayak di zaman sekarang kan suatu hal yang sangat penting ketika kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain, dan itu juga merupakan kebutuhan kita sendiri di mana kita apa ya Kak, suatu saat lah pasti juga membutuhkan orang-orang terdekat kita. Nah, apakah Kak Lili ini tuh tidak berpikiran seperti tersebut seperti itu? Waktu itu sih saya gak mikir kayak gitu sih Kak, karena kan di rumah nih, terus juga kan kayak ada keluarga yang biasanya mungkin kayak ngingetin gitu kalau jam kuliah. Terus juga kayak ada teman saya yang SMA itu kan dia juga online, terus kebetulan rumah kita deket, jadi saya ngerasa kayak oh ya udah ntar aja kalau cari temennya kalau udah offline. Kayak saya masih mikirnya kayak gitu. Berarti Kak Lili merasa kalau di rumah juga udah punya teman gitu ya, selalu mengingatkan kita. Nanti cari temannya pas waktu offline aja begitu ya. Tapi ternyata pas sudah offline mereka udah kayak bergeng-geng lah istilahnya seperti itu. Nah, apa penyesalan Kak Lili sekarang? Kayak penyesalannya sih dulu sih kayak nganggep hal yang kayak so asik gitu annoying, itu sih penyesalan saya. Mungkin kalau dulu saya so asik juga mungkin saya bisa juga dapat teman kayak gitu. Jadi Kak Lili ini tuh kayak merasa kenapa ya aku dulu nggak so asik banget, nggak SKSD lah bisa dikatakan seperti itu ya Kak ya. Kemudian Kalau nilai akademik sih alhamdulillah bagus ya Kak. wah alhamdulillah hebat sekali ya Kak ya. Nah, kemudian untuk nilai akademiknya Kak Lili nih bagaimana? Apakah alhamdulillah baik ya atau malah sebaliknya? Kalau untuk nilai akademik saya sendiri sih mulai dari semester 1 sampai sekarang alhamdulillah sih baik. Ya mungkin kadang kayak ada penurunan tapi kayak ya nggak sesignifikan itu. Jadi kayak misal turunnya itu nggak anjlok banget begitu ya Kak. Alhamdulillah ya Kak ya. Oke, berdasarkan cerita yang Kak Lili ceritakan tadi kepada saya kan ada di sini saya dapat melihat gitu ya
di samping Kak Lili memiliki permasalahan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, kemudian pengen gitu kayak memiliki teman yang bisa diajak cerita-cerita setiap harinya, bisa diajak berkeluh kesah. Tapi di sisi lain Kak Lili ini tuh juga memiliki potensi yang sangat luar biasa begitu ya Kak. Jadi Kak Lili nilai akademiknya selalu bagus, kemudian nilai IP-nya juga selalu tinggi, gak pernah kayak nilainya anjlok begitu ya. Kemudian juga sering aktif bertanya di kelas, kemudian bertanya langsung kepada dosen ketika ada materi yang belum dipahami. Nah, itu merupakan potensi yang terpendam, potensi yang sangat luar biasa begitu ya dalam diri kakak. Mungkin dari potensi yang Kak Lili miliki ini tadi dapat dikembangkan lagi ya untuk kedepannya, dimana memang Kak, hubungan apa ya antar sesama manusia itu merupakan suatu hal yang penting, tapi di satu sisi lain kita juga harus fokus ke diri sendiri. Bisa dari mungkin potensi yang Kak Lili miliki ini tadi dapat dikembangkan lebih baik lagi gitu ya. Kita kan juga harus fokus ke diri kita, dimana kita juga akan mengasah kemampuan yang kita miliki. Kita juga fokus ke diri kita dengan cita-cita kita, tujuan kita untuk kedepannya itu seperti apa. Kemudian apa ya kayak lebih fokus ke diri sendiri lah. Mungkin untuk kedepannya Kak Lili ini tuh bisa juga mencobalah membuka diri dengan lingkungan di sekitar. Nah, sampai semester 7 ini apakah Kak Lili ada magang? Kalau untuk magang sih nggak ada ya Kak di jurusan saya. Tapi kalau saya sendiri sih coba buat kayak magang atau intern online gitu. Oh, berarti dari jurusannya Kak Lili ini tuh nggak ada gitu ya magang, tapi Kak Lili akan mencoba untuk magang atau intern online kayak freelance begitu Kak. Ya mungkin dari magang ini kan sebelum kita melakukan intern itu kan kayak ada seleksi wawancaranya begitu ya Kak. Mungkin apakah nanti kita nggak tahu ya dilaksanakan interviewnya itu dilaksanakan secara online atau offline mungkin. Nah, mungkin dari situ Kak Lili juga dapat apa ya menambah relasi lah, menambah relasi dengan orang-orang di sekitar situ. Kemudian juga mencoba untuk lebih terbuka dengan orang lain. Mungkin dari situ nanti Kak Lili juga akan mendapatkan teman, kan kita juga gak tahu ya ke depannya. Nah, tapi di satu sisi lain Kak Lili juga kan sudah memiliki teman dari SMA begitu ya Kak ya, seperti yang Kak Lili ceritakan tadi, kayak dimana sama-sama bareng dari sejak SMA. Nah, mungkin itu sudah cukup sih dari saya. Kayak teman yang benar-benar dipermankan juga nggak banyak ya Kak ya, dan kita juga susah gitu untuk mempercayai orang-orang yang benar-benar apa ya, orang-orang yang benar-benar dekat dengan kita seperti itu. Nah, dari sini apakah ada yang ingin Kak Lili ceritakan lagi? Sudah cukup sih Kak. Nah, mungkin dari setelah melakukan konseling ini ya, mungkin Kak Lili juga bisa mencoba untuk lebih berteman lagi dengan teman-teman di sekitar Kak Lili. Nah, dari situ nanti kita lihat begitu ya bagaimana perubahan Kak Lili apabila Kak Lili juga mencoba untuk berinteraksi intens lah dengan mereka, sering ngobrol. Mungkin dari situ Kak Lili juga akan mendapatkan kenyamanan. Nah, nanti dari situ apabila udah terlaksana, maksudnya itu kayak tercapai lah itu, kita lihat ya bagaimana perubahannya Kak Lili, apakah merasa lebih baik dari sekarang atau bagaimana begitu ya Kak ya. Oke, dari sini bagaimana perasaan Kak Lili setelah melakukan konseling ini? Lumayan lega sih Kak, karena ternyata kalau dipikir benar kata kakak, ternyata mungkin kalau di sosial saya kayak kurang, tapi kayak di bidang lain mungkin kayak saya ada kelebihannya. Jadi kayak ya lumayan membantu saya agar tidak selalu overthinking gitu kan. Kadang saya juga nganggep kayak aku tuh sebenarnya apa sih kemampuannya. Nah, dengan aku konseling ke kakak itu jadi
bisa terarahkan gitu. Oh ternyata aku punya nih potensi di sini kayak gitu sih Kak. Ya memang benar ya Kak Lili, jika potensi setiap orang itu berbeda-beda. Ada juga yang emang orang kayak memiliki potensi atau kelebihan di bidang akademik, nah mereka juga kurang, tetapi mereka kurang di bidang sosialnya. Ada juga mahasiswa yang sibuk join organisasi tetapi di nilai akademiknya itu kurang begitu ya Kak ya, bisa sering gak masuk, kemudian sering titip absen seperti itu. Nah dari kita juga terus untuk menggalilah potensi yang kita miliki seperti itu. Oke, dari sini sepertinya waktu konseling kita hampir selesai ya Kak ya. Nah, iya Ibu. Iya Kak. Oke, mungkin dari sini apakah konseling ini membutuhkan untuk pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Mungkin sih kalau untuk sekarang masih cukup ya Kak, tapi mungkin kalau nanti kayak saya butuh lagi mungkin akan saya hubungi Kakak. Oke, jadi nanti ya udah hubungi saya, nomor WA saya tetap begitu ya Kak ya. Oke, dari konseling yang kita lakukan ini saya dapat menarik kesimpulan begitu ya, jika ini tuh kayak kurang gitu ya dalam bidang sosial, di mana Kak Lili tidak memiliki teman yang benar-benar teman di perkuliahan dikarenakan online gitu ya, dari semester 1 sampai semester 2 dan baru offline di semester 3, di mana Kak Lili juga mengalami kesusahan untuk berinteraksi ketika offline di perkuliahan begitu ya. Namun Kak Lili memiliki potensi dalam diri Kakak, yaitu pintar dalam bidang akademi, kemudian juga sering bertanya di kelas, dan nilai akademi Kak Lili ini tuh bisa dikatakan sangat baik begitu ya Kak. Oke, mungkin dari sesi konseling kita kali ini dapat saya akhiri, waktunya juga habis dan kebetulan saya ada keperluan habis ini begitu ya Kak ya. Saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih ke Kak Lili karena udah datang ke sini mempercayai saya untuk Kak Lili bercerita tentang permasalahan yang Kak Lili alami. Nah mungkin untuk kedepannya jangan sungkan-sungkan gitu ya apabila membutuhkan bantuan dari saya begitu ya. Oke, jadi apabila dirasa sudah cukup konseling kita kali ini dapat saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan ke Kak Lili. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, Sampai sama-sama ya, ya Kak. Kak. Ya. Terima kasih ya Kak. Ya, Kak.